Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, kelas 12 IPA 2. Dalam mata pelajaran biologi kali ini saya akan menjelaskan tentang mutasi. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, dan agen penyebab mutasi disebut mutagen. Dua jenis mutasi. Mutasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mutasi tingkat gen dan yang kedua mutasi tingkat kromosom atau abrasi kromosom. Mutasi tingkat gen. Di dalam mutasi tingkat gen terdapat akibat mutasi, yaitu yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Yang terjadi adalah 1. Duplikasi atau penggandaan, 2. Adisi atau penambahan, 3. Insersi atau penyisipan, dan keempat yaitu delesi atau kehilangan. Yang kedua yaitu mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Yang terjadi adalah 1. Substitusi transisi, yaitu pergantian antar basa nitrogen pirimidin dan purin. 2. Substitusi transversi, yaitu pergantian sesama basa nitrogen pirimidin atau purin. Yang ketiga yaitu mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi. 2. Mutasi tingkat kromosom atau abrasi kromosom. Di dalam mutasi tingkat kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom dan mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. 1. Mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar itu terjadi delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Pada gambar delesi itu menunjukkan bahwa hilangnya sebagian lengan kromosom. Dan pada gambar duplikasi itu menunjukkan bahwa bertambahnya lengan kromosom yang homolog. Sedangkan pada inversi itu menunjukkan bahwa terjadi patahan tulang kromosom yang menyatu kembali dengan kromosom asalnya tapi dengan posisi yang terbalik. Dan yang terakhir yaitu translokasi, yaitu adalah mutasi yang terjadi karena patahan kromosom menempel pada kromosom non-homolog. 2. Mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Mutasi akibat perubahan jumlah kromosom itu dibagi menjadi 1. Euploid dan 2. Aneuploid. Yang pertama penjelasan dari euploid. Euploid itu adalah perubahan pada seluruh set kromosom. Satu set kromosom disebut genon atau dilambangkan dengan huruf N kecil. Berdasarkan jumlah set kromosom, euploid dibedakan menjadi monoploid, N, diploid, 2N, triploid, 3N, tetraploid, 4N, dan seterusnya. Berdasarkan asal kromosomnya, euploid dibedakan menjadi autopolyploid atau penggandaan sendiri dari spesies yang sama, dan allopolyploid atau penggandaan dari spesies yang berbeda. Penjelasan yang kedua yaitu aneuploid. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu set genom kromosom. Penyebab dari aneuploid yaitu yang pertama anafasi-lag adalah tidak melekatnya salah satu kromatid pada serat gelendong yang terjadi ketika anafase meiosis 1. Ketika sel sedang membelah, kromosom yang tidak menggantung pada serat gelendong akan hancur. Oleh sebab itu, ada gamet yang kekurangan satu kromosom dan ada pula gamet yang lebihan kromosom. Penyebab yang kedua yaitu non-disjunction adalah tidak terpisahnya kromatid atau kromosom homolog menuju kutub berlawanan ketika meiosis tahap anafase. Kromatid bergerak menuju kutub yang sama. Tipe aneuploid yaitu nulisomi atau 2N-2 sama dengan sel kekurangan 2 kromosom. Monosoli atau 2N-1 sama dengan sel kehilangan 1 kromosom. Trisomi atau 2N+1 sama dengan sel kelebihan 1 kromosom. Tetrasomi atau 2N+2 sama dengan sel kelebihan 2 kromosom.
3. Penyebab mutasi atau mutagen. Yang pertama, jenis mutagen berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Pada mutagen kimia terdapat pestisida, asam nitrit, agen alkilase, benzopyrene, zat digitonin, dan kolkosin. Pada mutagen fisika terdapat suhu tinggi, sinar-sinar berenergi tinggi, sinar X, sinar Y, dan sinar ultraviolet. Dan yang terakhir yaitu pada mutagen biologi terdapat virus dan bakteri. B. Jenis mutasi berdasarkan sumbernya, yaitu dibagi menjadi 2, mutagen alamiah dan mutagen buatan. Dalam mutagen alamiah terdapat sinar matahari, sinar ultraviolet, unsur radioaktif di alam, virus, bakteri, dan lain-lain. Dan di dalam mutagen buatan terdapat pestisida, boraks, formalin, sinar alfa, beta, gamma, dan lain-lain. 4. Klasifikasi mutasi. A. Mutasi berdasarkan sumber asalnya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mutasi alamiah atau spontan, yaitu mutasi yang terjadi secara alamiah dan disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Yang kedua, mutasi buatan, yaitu mutasi yang disebabkan oleh tindakan manusia. Contohnya, pemakaian bahan radioaktif dalam bidang kesehatan, penggunaan zat adiktif dan pengawetan makanan kimiawi, penggunaan alat-alat elektronik, pembuatan tanaman poliploid, dan pemakaian narkotika. B. Mutasi berdasarkan sifat genetik, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutasi dominan, yaitu mempengaruhi keadaan genotip dominan homozigot dan heterozigot. Yang kedua, mutasi resesif, yaitu mempengaruhi keadaan genotip resesif homozigot. C. Mutasi berdasarkan arah mutasinya, dibagi menjadi 2, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur. Mutasi maju menyebabkan organisme abnormal menjadi normal, sedangkan mutasi mundur menyebabkan organisme normal menjadi abnormal. D. Mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi, dibagi menjadi 2. Yang pertama, mutasi mikro, terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan, dan mutasi makro, terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. E. Mutasi berdasarkan peranannya bagi organisme. Yang pertama, mutasi yang menguntungkan, itu menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungan. Dan yang kedua, mutasi yang merugikan, itu menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif terhadap lingkungan. 5. Kelainan pada manusia akibat mutasi. Yang pertama, sindrom Klinefelter, yang artinya laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil, steril, payudara berkembang, tingkat kecerdasan di bawah normal. Yang kedua, sindrom Turner, yang artinya wanita bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, kelainan jantung, keterbelakangan mental. Yang ketiga, sindrom XXX atau wanita super, yang artinya wanita yang memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan bervariasi dari mulai normal sampai abnormal. Yang keempat, sindrom Jacob, yang artinya laki-laki yang cenderung agresif, antisosial, dan kriminal. Dan yang kelima, sindrom Y, yang artinya mengalami kematian sejak zigot. Kelainan yang keenam yaitu hermafrodit, yang artinya manusia yang memiliki ovarium maupun testis. Kelainan yang ketujuh, sindrom Patau, yang artinya sumbing pada bibir dan langit-langit rongga mulut, serta polidaktili. Kelainan yang kedelapan yaitu sindrom Edward, yang artinya bentuk kepala panjang, bentuk muka khas, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, kelainan jantung dan ginjal. Kelainan yang kesembilan yaitu sindrom Down, yang artinya bermata sipit, fertil, kaki pendek, jalan lambat, kelainan jantung, pertumbuhan tubuh dan mental agak lambat. Dan kelainan yang terakhir, yang ke-10 adalah sindrom Morvan, yang artinya pangkal hidung menonjol,
bibir sumbing, pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, dan kelainan jantung. Itulah 10 kelainan pada manusia akibat dari mutasi. 6. Mutasi dalam mekanisme proses evolusi, yaitu mutasi menyebabkan perubahan gen atau kromosom sehingga menimbulkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun individu. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keragaman suatu organisme. Mutasi yang terjadi terus-menerus menyebabkan keragaman tersebut akan meningkat dan dapat memicu terbentuknya spesies baru. Dengan kata lain, terjadi evolusi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.